Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya Timotius, saya dari Fakultas Psikologi. Jadi kalau kita berbicara soal pemerintahan Prabowo, ya sedikit menggelitik tadi. Bahwa pada dasarnya memang sudah ada kejanggalan di dalam pemerintahan karena belum 1 tahun sudah ada demo besar-besaran tuh di sana. Jadi nampak bahwa sebuah pemerintahan yang tidak efektif. Ada satu teori yang pernah saya baca yang saya senang mendengar bahwa pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang bisa merubah pola pikir, yang bisa membawa pengikutnya tuh ke tempat yang jauh lebih besar. Mungkin dia paham itu tapi lebih besarnya MBG besar banyak cabang gitu maksudnya. Nah di sini saya ingin bertanya soal tentang kita sebagai mahasiswa. Saya mengingat sesuatu yang pernah disampaikan oleh Balil. Saya pernah berada di posisi mahasiswa, saya pernah demo, tetapi sekarang dia adalah orang yang dipandang bahwa dia sedikit jelek di mata masyarakat tuh. Jangan-jangan kita seperti itu nanti, saya harap tidak begitu. Jadi kalau kita berbicara soal revolusi, gerakan revolusi, alangkah baiknya mungkin ya kita perbaiki dulu di dalam diri kita apa yang ada permasalahan mungkin di dalam kampus karena sesuatu itu dimulai dari yang terkecil mungkin begitu. Kalau kita berbicara soal pemerintahan itu sesuatu yang susah diubah dan Prabowo itu sangat dari penjelasan tadi yang disampaikan melalui sejarah dengan decking yang dimiliki oleh Prabowo itu merupakan salah satu konsep besar bahwa kita tidak mungkin menggulingkan Prabowo secara langsung, kita harus memiliki struktur yang sama. Salah satunya adalah ya kita harus memiliki pikiran yang jauh lebih hebat dari dia. Saya pikir dia tidak hebat. 8 tambah sekian aja dia, 2 aja 11 dibilangnya. Bodoh dia di bawah rata-rata. Jadi pemimpin yang seperti itu saya harap memang tidak akan bisa membuat maju Indonesia tuh. Kalau berbicara tentang siapa yang harus menggantikan Prabowo ya tidak ada sebetulnya yang sudah pernah jadi presiden yang mencalonkan kemarin kan sedikit ya, bobrok juga. Ada memang setiap manusia tuh ada ininya masing-masing, ada kekurangannya masing-masing. Tapi ini sangat kurang saya melihat tuh, sangat kurang tuh. Bahkan minus 0 tuh, udah 0 minus lagi tuh. Jadi satu hal yang harus kita ketahui sebagai mahasiswa bahwa saat ini adalah kita agen perubahan. Jadi agen perubahan itu mesti kita siapkan pola pikir kita tuh, pola pikir kita untuk mengubah itu. Jangan sampai kita jadi seperti Bahlil, bahwa Bahlil itu pernah di posisi kita dan tiba-tiba dia menjadi seseorang yang kurang serius untuk membawa perubahan yang jauh lebih baik tuh. Jadi bagaimana ini saya ingin berfokus kepada kita sebagai mahasiswa. Ya, bukan kepada pemerintahan sesuatu yang harus difokuskan, tapi saya ingin ya udah kita dulu deh gitu. Ya, terima kasih. Mantap. Anda ngomong tuh saya ingat sama seseorang jadi teman saya dulu tuh. Siapa ya? Aceng Manakib gitu, siapa namanya tuh? Oke, jadi gini, ini pertanyaannya bagus dan memang saya berharap ada pertanyaan semacam ini. Jadi kita tuh jangan fokus nyalahin pemerintah terus. Masa kita nyalahin orang salah? Kan itu tuh kita tuh nggak bisa nyalahin setan atas kesalahannya. Ya kan emang udah kayak gitu. Nah jadi fokusnya adalah, tapi kan Pak Prabowo tentu saja bukan setan gitu ya. Cuma dikelilingin sama banyak tim yang baik. Gitu. Nah jadi gini teman-teman, saya berterima kasih ketika ada pertanyaan, ya apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara mempersiapkan diri kita biar kita bisa jadi pemimpin masa depan atau bersiap-siap untuk menghadapi kekacauan di masa depan. Karena pemimpin yang sekarang itu minus. Nah, jadi gimana dong ke depannya? Satu hal yang sering saya paparkan kepada teman-teman mahasiswa adalah kalau teman-teman mahasiswa di sini kuliah untuk nyari ijazah, fix nggak akan jadi apa-apa. Kalau teman-teman di sini untuk nyari kerja, itu nggak bisa apa-apa. Jadi ini sering banget saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa di seluruh luar angkasa. Gini nih ya, kalau kalian mau jadi orang hebat, kalian tuh harus jadikan duit itu babu. Bukan jadikan duit itu sebagai majikan. Jangan jadikan target. Jadi fokusnya itu adalah diri kalian bagus. Jadi maksudnya kalau dikasih tugas sama dosen tuh bukan yang penting ngerjain.
Bukan yang penting dapat nilai, yang penting lulus, dapat IPK. IPK itu urusan kesekian, nilai dosen itu kesekian. Yang paling penting pas kalian bikin tugas itu bikin sebaik-baiknya. Jangan pakai Google, jangan pakai Google, jangan pakai ChatGPT, jangan pakai cara-cara joki, jangan pakai cara-cara curang. Tulis sendiri, nanti nilainya jelek nggak apa-apa. Yang penting kita ada proses belajar menulis sampai akhirnya kita tuh jadi pinter dalam hal itu. Kayak gitu. Kalau kita misalkan di kampus itu masih dikasih bekal sama orang tua, coba bikin gimana caranya agar bekal itu tuh jadi investasi masa depan, bukannya menikmati itu. Kalau misalkan kita kuliah kemudian dapat disuruh nulis skripsi misalkan ya. Kemudian skripsi itu kita jokiin yang paling penting mah dapat ijazah, itu salah. Mendingan gak dapat ijazah tapi kita jago nulis skripsi. Daripada kita dapat nilai dan bisa skripsi tapi gak bisa nulisnya. Nah, jadi sekarang tuh fokusnya adalah gimana caranya agar kalian tuh jadi orang-orang yang paling hebat, jadi orang yang paling kuat. Gimana caranya agar kualitas diri kalian tuh mantap. Kalian tuh sudah ada di kampus. Kampus itu tadi sama ibu tuh dibilang ini tuh kawah Candra di muka. Ngerti gak kawah Candra di muka itu maksudnya apa? Gatot Kaca tuh sakti. Waktu bayi dia dicemplungin ke sebuah kawah gunung berapi. Dikulub di situ bersama keris-keris, senjata rahasia, nuklir, semuanya dimasukin ke situ. Nah, akhirnya apa? Akhirnya semua senjata itu masuk melebur ke dalam dirinya dan dirinya menjadi sakti. Tapi dia tuh waktu bayi itu dimasukin ke situ, sakitnya luar biasa, namanya juga kawah. Panasnya tuh luar biasa. Nah, kampus tuh kalian jadikan sebagai kawah Candra di muka, di mana kalian tuh habis-habisan di sini. Yang berorganisasi, jangan sekedar ngadain sebuah acara, kemudian acaranya itu adalah seremonial yang sudah dilakukan tahun ke tahun, kemudian kita lakukan lagi, bukan. Tapi pikirin gimana caranya agar si acara itu tuh benar-benar bagus, benar-benar bermakna, benar-benar indah. Kemudian nanti ketika kalian jadi pengurus, ada yang jadi presiden BEM, ada yang jadi tukang DPR, ada yang jadi apa segala rupa, seperti itu. Coba jadikan itu tuh sebagai ajang di mana kalian tuh habis-habisan menempa diri. Makanya ketika misalkan kalian hadir di sini itu oke, itu bagus. Tapi ketika jumlah kalian segininya artinya apa? Kebanyakan mahasiswa itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang tidak pengen maju, hanya pengen jadi budak duit. Yang dia tuh fokus untuk dapat ijazah, fokus dapat pekerjaan, tapi keterampilan nol. Sekarang kita balik, keterampilan kita nomor satukan, kekuatan jago ngomong satukan, di nomor satukan, kemampuan untuk jago nulis di nomor satukan, kemampuan untuk hebat dalam berkomunikasi di nomor satukan, dalam manajerial disatukan, semuanya di nomor satukan sama kalian sekarang. Mau nanti dapat ijazah atau enggak, gak peduli. Karena duitlah yang akan ngejar kalian. Karena oranglah yang akan ngejar kalian. Karena kalianlah yang akan dibutuhkan sama orang kalau kalian hebat. Kan misalkan ada tuh presiden di sana yang walaupun ijazahnya palsu tapi dia dijadikan presiden. Karena apa? Karena ijazah tuh kertas. Yang paling penting tuh adalah kemampuan kalian. Nah, jadi sekarang di kampus tuh, ini pertanyaan jawaban buat kamu dan teman-teman semua. Di kampus tuh jangan leha-leha. Bisa nggak sebelum lulus dari kampus kalian punya penghasilan 5 juta sebulan? Kalau nggak bisa, payah. Bisa nggak sebelum lulus dari kampus kalian tuh sudah punya karya ilmiah? Bahkan sebelum bikin skripsi, kalian udah nulis di Kompas, kalian sudah nulis di jurnal, kalian sudah dijadikan referensi oleh orang lain, kalian sudah bisa masuk TV. Bisa nggak kayak gitu? Nah, habisin tuh di target-target yang gila-gilaan itu. Habiskan diri kalian tuh di situ. Bukan hanya ngejar-ngejar dosen, Pak tolong Pak ini revisi atau Pak, bukan kayak gitu. Tapi biarkan dosen kalian tuh yang ngejar-ngejar kalian karena kalian yang lebih dibutuhkan. Biarkan duit itu memohon-mohon supaya masuk ke saku kalian, bukan kalian yang memohon-mohon duit supaya dapat. Kan orang-orang di Indonesia ngeluh tuh karena apa sekarang? Susah cari duit, susah cari penghasilan, susah cari kerja. Ya karena mereka dari dulu nyari kerja. Duit tuh selalu saya katakan, saya tegaskan berkali-kali. Duit tuh itu adalah majikan yang buruk, tapi dia adalah budak yang baik. Perbudak dia untuk kesenangan kita. Bukan kita yang diperbudak nyari-nyari duit sampai setengah mati hanya untuk dapat 200.000 sehari. Nah,
Itu camkan dalam diri kalian sekarang. Tadi ada yang ngomong masih beban susah. Saya mohon maaf, kita apresiasi keberaniannya dalam berbicara. Tapi ngomongnya masih, nah itu kesalahan, itu kelemahan, perbaiki. Ada tadi yang ngeluh, aduh acara sekarang ini tuh persiapannya mepet banget. Nah itu tuh bukan dikeluhkan tapi perbaiki habis-habisan. Biar apa? Biar nanti kalian yang mengubah Indonesia. Jadi menyelenggarakan negara nanti nggak seminggu sebelumnya. Kayak gitu. Coba bayangkan Amerika Serikat itu milih SBY itu sejak zaman Gus Dur. Dan baru SBY-nya terpilih sekitar 5-6 tahun kemudian. Perencanaannya berapa tahun? 5 tahun dong. Selevel Amerika 5 tahun. Zionis itu rencananya bikin negara The Judenstaat itu 1946. Tapi jadinya 48, persiapannya 50 tahun. Persiapan 50 tahun, mangkrak 2 tahun. Selevel Zionis. Nah kita tuh harus benar-benar persiapan semuanya. Habis-habisan di sana. Siapa yang bunyi kelangking-kelangking? Nah seperti itulah kurang lebih. Jadi teman-teman semuanya di sini, hal yang paling buruk itu adalah ketika kita berharap pada pihak lain. Termasuk pemerintah. Jadi mendingan kita berharap agar kita cukup layak untuk menggantikan pemerintah. Dan siapa yang mengatakan kita cukup layak untuk menggantikan pemerintah, buatlah orang lain terpaksa tunduk patuh pada kita karena tidak ada orang yang lebih memadai selain kita untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Sebelumnya perkenalkan Kang, nama saya Ferry Anwar Musadad dari dari Fakultas Syariah. Baru kemarin saya diskusi sama kawan-kawan di kampus, di Sober, mungkin kalau kata-kata anak syariah itu ada tongkrongan. Yang pertama, kita tuh sempat narik sejarah Kang, untuk akhirnya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan di negara Indonesia. Tapi berangkat ke sejarah, itu ketika Soekarno naik, itu dengan yang memang polanya tuh pas pakan sering biasa dipanggil Pak Kusno ya. Kusno ini kan naik ingin menjadi pahlawan tapi tidak menggunakan dengan cara-cara pahlawan ketika dia membunuh Musso dan Kartosuwiro. Nah maka saya berpikir bahwa Indonesia berangkatnya dari keculasan gitu. Sampai kapanpun ya tidak akan sejahtera dan tidak akan adil karena dasarnya kan pasti budaya yang mengikat atau histori gitu secara filosofinya. Jadi saya lebih ingin berbagai sudut pandang mungkin Kang dengan Kang Guru Gembul. Ini, saya setuju Pak Karno itu culas. Bahkan Pak Karno tidak menyangkal bahwa dirinya tuh licik. Bahkan beliau tuh pernah mengotak-ngatik perkataan Karl Marx untuk membenarkan tindakannya. Jadi Karl Marx itu pernah mengatakan, untuk mencapai tujuannya, seseorang boleh melakukan apapun, termasuk bersekutu dengan setan. Ya, Karl Marx pernah mengatakan seperti itu. Selama dia yang sedang mengibuli setan, bukan sebaliknya. Itu kata Karl Marx. Nah sama Pak Karno itu dipelesetin. Untuk mencapai kemerdekaan, saya rela melakukan apapun, termasuk bersekutu dengan setan. Selama saya yang ngebohongin setan, bukan sebaliknya. Nah jadi Pak Karno itu beneran Kang, kalau misalkan boro-boro tentang Kartosuwiryo. Saya mohon maaf, Pak Karno itu pas zaman Belanda, dia pakai apa coba? PSK. PSK itu dijadikan alat informasi, alat informan. Karena orang Belanda, ya tentara-tentara Belanda mana tahan kan istrinya di sana mungkin. Jadi PSK di Indonesia itu laku keras pas di zaman Belanda. Nah Pak Karno itu sering menggunakan PSK, sering menggunakan lendirnya, dan bahkan sering rapat di tempat prostitusi. Sampai-sampai perwira Belanda teh manggil, ngapain kamu ke situ? Pak Karno bilang, udahlah Pak, kan kita sama-sama cowok lah. Gitu. Jadi, ya, tapi kamu di situ rapat kan? Iya Pak, rapat sama cewek-cewek Pak. Ya kayak gitulah. Jadi Pak Karno itu memang oportunis dalam hal itu. Kemudian pas Jepang datang tuh dia pikirannya tuh sesimpel gini. Indonesia 350 tahun ngelawan Belanda gak kelar-kelar, kalah terus. Tapi Jepang ngelawan Belanda 2 hari selesai.
Habis tuh Belanda. Nah, maka kata Bung Karno, jangan pernah melawan Jepang. Bahasa yang dia gunakan adalah, kalau ada ombak yang begitu besarnya menerjang pantai, saya nggak akan berdiri di situ untuk menghadapinya. Saya akan mundur. Toh bagaimanapun ombak itu tuh akan mundur dengan sendirinya. Ya, jadi Pak Karno tuh nggak mau ngelawan Jepang karena begitu mengerikannya. Akhirnya apa? Pak Karno jadi kolaborator Jepang. Romusa dia yang menggerakkan. Wahai rakyat Indonesia, kepalkan tangan kalian. Kita bekerja demi Jepang. Diomongin kayak gitu. Itu Pak Karno tuh yang memobilisasi rakyat Indonesia untuk jadi Romusa sampai matinya. Itu yang bikin yang dekat sini tuh, gua Pakar, gua Jepang itu kan disuruhnya sama Pak Karno itu di situ. Nah, jadi ekstrim sebenarnya Pak Karno dalam hal menghalalkan segala cara untuk mencapai kemerdekaan. Dan ketika sudah tuntas pun itu benar, melakukan segala cara itu memang benar. Jadi kalau misalkan terhadap Kartosuwiryo dan seterusnya, ya apa ya? Ya itu mungkin dalam tanda kutip bisa dimaklum. Tetapi kalau Pak Karno dianggap sebagai orang yang pada waktu itu licik gitu, ya Pak Karno sendiri memang melakukan itu gitu. Dan dia pikir ya ini demi kemerdekaan bangsa, demi sesuatu yang lebih besar gitu. Makanya konspirasi-konspirasi terkait dengan Pak Karno itu banyak sekali. Salah satunya gini, silakan teman-teman main ke Padang, teman-teman bakal menemukan di situ tuh namanya aneh-aneh. Nama Caniago, Ade Armando. Terus ya kenapa namanya di situ aneh-aneh? Karena nama asli Padang itu orang Padang itu takut banget, trauma karena pernah digempur habis-habisan sama Bung Karno. Penggempurannya itu sampai 7 generasi trauma. Gak mau ngasih nama Padang. Traumanya itu ngeri gitu. Jadi misalkan serangan-serangan Bung Karno terhadap PRRI Permesta gitu dan sebagainya. Padahal PRRI Permesta itu pada waktu itu melakukan kritik terhadap pemerintah. Tapi dituding memberontak pada negara. Bahkan sampai detik ini PRRI Permesta adalah pemberontak, separatis. Sampai sekarang masih difitnah kayak gitu. Dan itu dimulainya dari masa Bung Karno. Jadi Bung Karno itu demi kesatuan, demi apa, memang cenderung untuk melakukan segala cara. Gitu Kang, kurang lebihnya. Kalau memang pertanyaannya apakah Bung Karno memang seperti itu. Nah, tapi kan kalau gitu berarti kita negaranya culas, didirikan sama pemimpin yang culas. Apakah berarti kita juga, gitu kan pertanyaan Akang tadi ya. Ya, kan Pak Karnonya udah lengser dari alam dunia. Ya. Jadi kalau gitu sebaiknya kita yang melanjutkan dan kita jangan culas lagi. Tapi bisakah tidak culas di Indonesia? Ada seorang yang ikutan pemilu jujur, kalah. Pemilu lagi jujur lagi, kalah lagi. Pemilu lagi jujur lagi, kalah lagi. Akhirnya dia curang dan menang. Nah, itulah yang menginspirasi bahwa sejak saat itu, sejak saat kecurangan itu, kecurangan-kecurangan di Indonesia itu terbuka dan terang-terangan. Semuanya tuh. Jadi ada orang dikriminalisasi itu terang-terangan. Terbuka, ada masalah hukum itu terang-terangan. Karena apa? Karena terinspirasi oleh yang menang pemilu aja dengan kecurangan. Dan itu kan terang-terangan, kan kecurangannya tuh kelihatan banget kan, viral gitu. Dan sejak saat itu ya memang di Indonesia tuh kalau zaman Pak Jokowi, zaman Pak SBY, korupsi itu gede. Mafia tuh banyak. Tapi mereka tuh sembunyi-sembunyi, gak ada yang berani tampil ke muka. Nah sekarang koruptor, penjahat itu tampil ke muka, terang-terangan dan terbuka. Sekarang itu, karena apa? Dicontohin. Jadi apakah kita harus culas juga? Ya, ini pertanyaan yang sulit ya. Tapi saya percaya pada satu hukum alam sih. Jadi kalau misalkan gini nih ya, ini sederhananya gini. Kalau teman-teman semuanya di sini mau ngerekrut karyawan, teman-teman semuanya di sini adalah seorang bos perusahaan, mau ngerekrut karyawan. Mau milih orang culas tidak jujur yang jahat atau milih karyawan yang baik dan bisa dipercaya? Jujur, sejujur-jujurnya. Nggak akan milih yang culas.
Bisa bangkrut kan? Saya punya perusahaan, saya nyari karyawan, apakah saya nyari koruptor? Tidak mungkin kan? Artinya apa? Masih ada tempat banyak sekali untuk orang jujur di Indonesia. Karena yang membutuhkan orang jujur lebih banyak daripada orang-orang yang membutuhkan para koruptor. Jadi tetaplah hidup dalam kejujuran. Akhirnya kan telah terjadi tahun 98, 21 Mei kebetulan 1 hari yang lalu itu reformasi. Nah kan konsep reformasi itu hanya dirubah sebagian. Lalu sependek pemahaman saya begitu. Lalu revolusi itu dan semuanya dirubah dari awal. Anggap dari nol. Nah apakah bentuk daripada revolusi ini akan menghasilkan hal-hal yang baik atau tidak terulang lagi hal kesalahan? Karena pada dasarnya ketika memang kita lihat di sosiologis bahwa masyarakat ini berparadigma bahwa presiden atau jajaran pemerintahan itu suatu hal yang kayak nikmat banget. Karena sudut pandang saya mungkin itu hal yang tanggung jawab atau kewajiban, bukan sifatnya pekerja. Gitu. Karena ketika memang ada perubahan atau revolusian, ada lagi yang baru, bakal sama aja. Karena dasarnya pertama dari paradigma, yang kedua dari pendidikan, kepemahaman terhadap apa itu pemerintah dan apa itu negara, apa itu presiden. Yang seharusnya dilakukan seperti A, B, C. Lalu terkadang juga saya berpikir ketika saya melamun, oh beliau juga manusia, mungkin ada salahnya. Jadi memang seharusnya yang mana gitu, seperti apa? Paling gitu kan. Pertama, 98 itu bukan bukan reformasi ya, tapi revolusi. Cuman kita tuh suka malu-malu kambing. Negara ini, negara kesatuan ada federal. Federal. Cuman kita tuh ngaku-ngakunya otonomi daerah. Termasuk juga reformasi. Itu tuh aslinya revolusi. Ada seorang pemimpin 32 tahun berkuasa penuh atas Indonesia, digulingkan, revolusi namanya. Tapi kita ngakunya reformasi. Sejak zaman Gus Dur, kan ada otonomi daerah. Kemudian Gus Dur ditanya, Gus, kapan kita ngadain federasi? Ya udah kok, cuman kita nggak ngaku aja. Ya itulah kita. Jadi sebenarnya kita tuh adalah negara yang suka malu-malu kucing dengan apa yang kita lakukan sendiri. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, revolusi kita memang hanya revolusi politik. Itu masalahnya. Sejak zaman Bung Karno itu menginginkan revolusi setelah kita revolusi fisik, kita revolusi budaya, revolusi mental. Karena dalam benak Bung Karno, mental masyarakat Indonesia memang mental dijajah. Memang mental orang-orang yang pengecut. Memang mental orang-orang yang kalau begini terus, Nekolim akan menguasai Indonesia. Makanya Bung Karno itu mewanti-wanti, nanti yang akan kalian lawan itu yang lebih berat daripada yang saya lawan. Karena kalian akan menghadapi bangsa sendiri. Kenapa? Bangsa yang gagal dalam revolusi mental. Revolusi budaya. Nah kayak gitu.